Bab 3136. Tidak ada dasar sama sekali. Hanya saja, aku mengalami banyak kesulitan saat mempelajari kitab dewa, jadi aku berencana untuk mempelajarinya dari awal. Kata Erikin dengan jujur. Kejujuran adalah hal terpenting bagi keduanya untuk belajar ilmu pedang, apalagi dirinya yang berinisiatif mencari Johanni, jadi tidak ada yang perlu disembunyikannya. Johanni bisa menjadi pejuang kebanggaan, tentu saja ia tidak akan kekurangan ilmu dewa tingkat 4, jadi ia tidak mungkin iri pada dirinya sendiri. Jika dia memberitahu Johanni tentang kemajuannya saat ini, maka itu juga akan memudahkan Johanni untuk menemukan solusi. Aku mengerti, tetapi kamu benar, sangat tidak baik mempelajari kitab dewa secara paksa. Johanni tertegun dan mengangguk. Meskipun kitab dewa itu luar biasa dan kamu mengerti tentang manfaat pedang dan sumber energi, kamu memang bisa membuat kemajuan pesat saat mempelajari ilmu pedang. Namun, kita akan mudah jatuh bila tidak memiliki fondasi yang baik, tetapi jangan khawatir, kultivasi yang aku kuasai adalah pedang dan pemahamanku tentang sumber energi pedang juga tidak buruk. Jadi adanya bantuanku, seharusnya tidak menjadi masalah, membuatmu mahir dari tahap awal hingga ke akhir. Kata Johanni sambil tersenyum percaya diri. Untuk hal lain, dirinya tidak berani menjamin akan mengajari Erikin hingga bisa, tetapi dalam hal ilmu pedang, dirinya masih sedikit percaya diri. Bagaimanapun, dia sudah punya banyak pengalaman dan cara untuk mencapai ke fase penilaian, hingga menjadi pejuang kebanggaan. Sekarang, aku akan mengajarimu dari hal paling dasar. Silakan. Erikin menanggapi dan duduk tegak dengan tatapan serius. Johanni merenung sejenak, seolah memilah arah, kemudian berbicara perlahan. Saudara Qin, dalam pertempuran pedang di daratan dunia dewa, pencerahan seorang kultivator adalah teknik pedang Liu Yun. Kamu seharusnya pernah melakukannya. Fase apa yang sudah kamu capai saat itu? Tanya Johanni. Teknik pedang Liu Yun. Aku belum pernah mempelajarinya. Erikin langsung menggelengkan kepalanya. Di levelmu. Tunggu sebentar, apa katamu? Kamu bahkan belum pernah mempelajari ilmu paling dasar ini. Johanni baru menyadari apa yang dikatakan Erikin. Dia langsung melebarkan matanya, merasa dirinya salah dengar. Ilmu pedang seorang kultivator pencerahan sama dengan jurus busur, dan lain-lainnya. Di daratan dunia dewa manapun wajib mempelajari ini. Ada banyak bakat yang tersembunyi saat seorang kultivator masih muda, sehingga seorang master guru yang bahkan sudah mengenal dekat dengan muridnya pun tidak boleh dengan mudah menentukan ilmu mana yang cocok untuk seorang murid. Karena itu, mereka akan mengajarkan semua ilmu pada murid. Tentu saja, ilmu pedang dan lain-lainnya sangat sederhana, hanya ada 3-5 macam gaya. Karakteristiknya bukanlah seberapa kuatnya, tetapi memudahkan para kultivator muda ini untuk menemukan bakat mereka dengan cepat. Karena itu, Johanni merasa, meski suatu hari Erikin kehilangan ilmu pedangnya, tetapi dia seharusnya mempelajari ilmu ini pada saat itu. Dengan bantuan ilmu ini, Johanni pun bisa mengetahui langkah mana yang kurang dari Erikin. Kini, yang membuat Johanni kebingungan adalah bahwa Erikin bukan sedang merendahkan diri, tetapi dia benar-benar belum pernah mempelajari ilmu paling dasar ini. Iya, apakah ini sangat penting? Tanya Erikin. Penting sekali. Kalau teknik pedang harimau? Tanya Johanni dengan enggan. Mungkin, Erikin mempelajari pisau tingkat pemula lainnya. Aku tidak pernah mendengar tentang itu. Kamu pasti pernah mempelajari teknik pedang strategi, bukan? Tidak pernah. Ekspresi Johanni semakin aneh, lalu terus menebak sampai 8 macam teknik. Melihat Erikin menggelengkan kepalanya dengan serius, Johanni tiba-tiba merasa sesuatu gelap menghampiri di depan matanya. Sudut mulutnya berkedut beberapa kali, dan pikirannya sedikit hancur.
Dia tersenyum pahit, sepertinya dia terlalu banyak bicara sebelumnya. Tampaknya tidak mudah untuk mengajari Eric Kin dari teknik paling dasar hingga teknik abadi. Apakah itu pengaruhnya besar? Tanya Eric Kin. Johanni tampak tak berdaya dan tidak tahu harus berkata apa. Setelah terdiam lama, dia berkata perlahan, "Saudara Kin, tahukah kamu, kultivasi ilmu sihir apapun harus melalui tahap demi tahap. Teknik pedang Liu Yun, teknik pedang harimau dan lain-lainnya, yang kusebutkan sebelumnya adalah teknik pencerahan yang mulai dipelajari oleh para kultivator pemurnian tubuh. Kamu sekarang memiliki kultivasi fase penilaian, tetapi kamu bahkan belum pernah mempelajari teknik pedang fase pemurnian tubuh, meskipun kamu akan mempelajarinya dengan cepat dari awal. Dan meski kamu bisa menguasai semua teknik pedang dalam sehari, tetapi itu akan memakan waktu yang lama. Kultivator fase penilaian sangat hebat, kemampuan mereka hampir setara dengan level teratas di daratan dunia dewa, jadi metode kultivasi apapun yang mereka lakukan akan berkali-kali lebih mudah daripada saat mereka kecil. Tetapi, pasti ada batasnya, tidak peduli seberapa cepat menguasainya. Apalagi Eric Kin harus memulai dari awal. Butuh waktu berapa lama untuk belajar dari awal? Tanya Eric Kin. Jika kamu memiliki bakat yang baik di bidang ini dan mau bekerja keras, aku rasa 6 bulan sudah bisa. Kata Johanni setelah berpikir sejenak. Ini terlalu lama, apakah ada cara yang lebih cepat? Tanya Eric Kin sambil mengerutkan kening. Eric Kin kini menguasai 19 jenis api suci, dia pun memulainya dari jenis pertama jurus api biru. Perlahan-lahan, dia terus mendapatkan api suci, bahkan mencapai Ekaristi Yandi, hingga sekarang dapat sepenuhnya mengendalikan begitu banyak api suci tanpa ada masalah. Seperti ilmu pedang, 3 gaya ilmu pedang saat ini didapatkan dari jurus 13 tebasan. Selain itu, ke-13 tebasan ini didapatkannya dari latihan demi latihan, hingga akhirnya berjalan dengan sempurna. Karena itu, waktu setengah tahun memang sedikit lama. Meski semuanya bisa dipersingkat di ruang pemurnian obat, tetapi yang Johanni maksud adalah tentang kerja keras dengan perhatian penuh. Di galaksi ini, bahkan ke seberang galaksi, dirinya tidak mungkin mencurahkan seluruh pikirannya pada hal ini. Cara yang lain. Biarlah aku pikirkan sebentar. Ekspresi Johanni sangat buruk, dia tahu bahwa Eric Kin berencana menggunakan ilmu sihir ini di wilayah rahasia galaksi. Jika harus mempelajari sampai setengah tahun ini, maka wilayah rahasia galaksi sudah berakhir. Ini membutuhkan cara terbaik, sedangkan cara terbaik sulit ditemukan. Johanni terus berusaha memikirkan cara terbaik. Saudara Kin, aku benar-benar tidak menemukan caranya. Bagaimana kalau kita ajak Ritsun untuk diskusi bersama? Dia juga ahli dalam bidang pedang, kemungkinan dia punya cara lain. Kata Johanni. Eric Kin mengangguk dan memanggil Ritsun ke dalam formasi. Ritsun sedikit penasaran pada awalnya, tetapi setelah mendengarkan pengenalan singkat Johanni, dia pun sedikit bingung. Eric Kin sungguh bernyali, dia ingin menggunakan teknik abadi sebelum mempelajari ilmu pedang pencerahan. Teman seiman Kin, bagaimana kalau kamu jual teknik abadi ini kepadaku? Aku akan memberimu 50 juta koin roh, kamu tidak ada ruginya. Kata Ritsun, karakter serakahnya kembali kambuh. Eric Kin menatapnya dengan tajam. Orang ini sangat serakah, meski Raja Abadi adalah teknik abadi tingkat 4, tetapi teknik superposisi sangat cocok untuk kekuatan tubuhnya sendiri. Selain itu, ribuan pedang superposisi sama seperti teknik abadi tingkat 5, ilmu sihir seperti ini seharusnya disimpan untuk dipelajari sendiri. Bersambung.